Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Jadi channel ini adalah channel yang dikhususkan buat kamu-kamu yang ingin belajar teknik perminyakan, teknik kimia, teknik geotermal, energi, dan berbagai macam topik yang membahas tentang science, teknologi, engineering, energi, dan mathematics. Nah, untuk playlist kali ini kita menyambung lagi diskusi tentang Q&A, question and answer, untuk topik petroleum engineering nih teman-teman. Judulnya adalah Well Productivity dan IPR atau Inflow Performance Relationship. Oke, sebelum kita mulai untuk membahas soal yang ada di hadapan kita, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, supaya Engmen tahu bahwa video-video ini menarik, bermanfaat, dan supaya Engmen makin produktif lagi nih untuk membuat konten. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Nah, soal yang ada di hadapan kita adalah seperti ini. Jadi kita punya sebuah sumur minyak dites dan memberikan laju alir stabil sebesar 250 stok tank barrel per day dengan tekanan dasar sumur 850 psi. Oke. Nah, diketahui bahwa tidak jauh dari sumur produksi tersebut ada sumur nih yang sedang shut-in. Oke, di sumur yang shut-in ini dilakukan survei tekanan statik yang menunjukkan hasil 1.400 psi. Dan kita diminta untuk mencari berapa tekanan reservoir rata-rata, berapa absolute open flow, ya, AOF itu adalah absolute open flow, atau or maximum flow rate. Oke, satuannya juga pasti stock tank barrel per day. Oke, dan yang C kita diminta untuk mencari laju alir jika sumur ini diproduksikan pada tekanan alir bottom hole flowing pressure 700 psi. Oke, dan yang terakhir kita diminta untuk mencari berapa tekanan alir dasar sumur yang memberikan laju alir atau flow rate 300 stock tank barrel per day. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, pertama sebenarnya jika kita punya kasus seperti ini kita harus menentukan dulu nih. Oke, apakah kita akan menghitung dengan approach single phase, oke, atau multi phase. Nah, dari soal ini sebenarnya tidak diberitahu dengan gamblang ya, gitu ya. Kita cuma tahu di sini ada tekanan statik 1.400, tapi kita tidak tahu apakah pada kondisi tekanan tersebut kita sedang single phase atau multi phase. Seandainya kita tahu bubble point pressure-nya, nah kita bisa menentukan nih apakah kita multi phase atau single phase. Oke. Misalnya tekanan reservoir kita 1.400 ini di bawah bubble point pressure. Oke, let's say bubble point-nya misalnya 2.000. Misalnya 2.000 psi. Artinya kita sedang di bawah bubble point pressure. Oke, akan ada banyak gas yang terbebaskan. Nah, pada kondisi tersebut kita pakai multi-phase. Oke, tapi kalau kita sedang di atas bubble point pressure, misalnya bubble point pressure-nya adalah 1.000. Oke, nah 1.400 ini lebih tinggi dari 1.000, artinya kita bergerak dengan single phase. Oke, namun karena di soal ini kita tidak diberikan informasi hal tersebut gitu ya, kita diberikan kebebasan nih untuk memakai single phase atau multi phase. Oke, tapi in general jika kita tidak tahu kondisinya, menurut Engman lebih aman kalau kita pakai rumus multi phase. Oke, tapi kita akan mengerjakan dua-duanya. Oke, nah kita bahas dulu average reservoir pressure. Oke, average reservoir pressure ini bagaimana menentukannya? Tentu saja kita butuh data dan analisis yang lebih mendalam nih untuk membahas average reservoir pressure. Tapi sebenarnya ini soal yang tricky gitu ya. Tricky kenapa? Karena sebenarnya kita mendapatkan clue yang sebenarnya sangat gampang. Oke. Kalau di praktikalnya ya, average reservoir pressure itu bisa kita ambil dari tekanan statik. Oke. Dan karena di sini kita sudah diberikan informasi tekanan statik dari sumur yang tidak jauh dari sumur produksi kita, maka sebenarnya kita langsung saja bisa memakai angka 1.400 ini sebagai average reservoir pressure. Oke, karena average reservoir pressure itu equal atau hampir equal dengan
static bottom hole pressure. Oke, karena dia kondisinya sudah mencapai static. Oke, jadi untuk A, simpelnya adalah langsung 1400 psi. Oke, itulah yang menjadi average reservoir pressure, dan itu yang akan kita pakai untuk perhitungan-perhitungan berikutnya. Oke, nah sekarang kita bahas yang B. Berapa OF-nya? Oke, nah di sini saya sudah melakukan perhitungan, tapi tidak apa, kita akan go through step by step. Oke, pertama kita punya data tekanan reservoir rata-rata Pres 1400 psi. Oke, kita punya laju alir 250 stock tank barrel per day. Oke, 250 pada PWF atau bottom hole flowing pressure 850 psi. Oke, dan untuk kasus berikutnya kita punya tekanan alir 700 dan laju alir 300. Oke, kita bahas dulu yang B. Nah, untuk kasus single phase, jadi kita bahas dulu yang single phase, kita bisa mencari J atau productivity index. Oke, dengan rumus laju alir dibagi tekanan reservoir dikurang tekanan alir. Oke, kita punya, saya hapus dulu, laju alirnya 250 dibagi buka kurung tekanan reservoir 1400 dikurang 850 psi tutup kurung, dan kita punya productivity index-nya 0,5 STB per day per PSI. Oke. Kemudian kita diminta untuk mencari AOF atau key max-nya. Oke, maximum flow rate. Dan bagaimana rumusnya? Rumusnya cukup gampang gitu ya. Jadi di sini kita punya general correlation atau general formula untuk flow rate. Key sama dengan productivity index dikali tekanan reservoir dikurang tekanan dasar sumur. Oke, untuk maksimumnya tentu saja kita mengasumsikan PWF sama dengan 0. Itulah maksimum theoretical flow rate atau maksimum absolute open flow, ya. Absolute open flow. Jadi langsung saja. Oke, saya perbesar supaya teman-teman bisa lebih jelas. AOF sama dengan J, oke, dikali dalam kurung P reservoir, tekanan reservoir, langsung dikurang 0. Selesai. Oke, jadi absolute open flow, kalau reservoirnya adalah single phase, itu adalah 636 stock tank barrel per day. Oke, jadi kita sudah dapat B untuk single phase. Tapi misalnya di sini kita punya multi phase. Oke, multi phase ada perhitungan yang analytical, ada yang empirical. Oke, di sini kita coba pakai yang lebih umum dipakai, yaitu empirical dengan Vogel. Oke, korelasi Vogel, rumusnya seperti ini. Jadi laju alir maksimum adalah laju alir yang kita ketahui saat testing dibagi buka kurung 1 dikurang 0,2 PWF dibagi PR tutup kurung dikurang 0,8 dikali dalam kurung PWF dibagi PR kuadrat. Terakhir tutup kurung. Oke, langsung saja. Ini saya delete dulu. Oke, absolute open flow atau maximum flow rate adalah Q dibagi buka kurung 1 dikurang 0,2 dikali PWF-nya 850 dibagi 1400, oke, dikurang lagi 0,8 dikali buka kurung 850 dibagi 1400 tutup kurung pangkat 2. Oke, karena dia kuadrat. Oke, terakhir kita tutup kurung lagi. Nah, kita sudah dapat. Jadi, kalau reservoirnya ada dalam kondisi multiphase, misalnya dia sudah di bawah bubble point pressure, maksimum flow rate-nya lebih kecil, yaitu hanya 428 stock tank barrel per day. Sementara kalau kita punya single phase, tadi bisa mencapai 636 stock tank barrel per day. Oke, jadi kita sudah punya ya datanya atau hasilnya 636 untuk single phase dan untuk multi phase 428. Oke, sebelum kita bahas untuk yang C dan D, kita coba untuk membuat kurva IPR atau Inflow Performance Relationship. Oke, di sini sudah Engman buat. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini.
Jadi kalau single phase, oke, kita punya constant productivity index, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, maksimum 636 tuh di sekitar titik ini. Sementara untuk IPR Vogel atau multiphase, ya, kita dapatkan maksimum flow rate-nya di sini 428. Oke, kita coba buat ya. Oke, jadi ini saya delete dulu. Oke. Nah, untuk membuat IPR, pertama yang harus kita buat adalah sumbu X-nya adalah, atau sumbu Y-nya adalah PWF, sumbu X-nya adalah flow rate. Oke. Nah, pertama, untuk PWF-nya kita buat dulu nih. Kalau Engman sukanya buat dulu nih. Ada semacam angka rasio lah ya. Rasio dari 1 sampai 0. Ini adalah rasio dari PWF terhadap PR. Oke, rasio dari PWF terhadap PR. 1 kali sampai 0 kali. Oke, jadi langsung saja. Ini sama dengan 1 kali dikali P reservoir. Oke, karena saya ingin memakai P reservoir berkali-kali di dalam tabel ini, maka P reservoirnya saya kunci dengan tekan F4. Oke, artinya starting point saya adalah 1400 PSI, which is tekanan reservoir. Oke, kemudian saya drag saja. Nah, kita sudah dapat dari 1400 yang adalah 1 kali P reservoir sampai 0, yang adalah 0 kali P reservoir. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari flow rate-nya? Akhirnya kita pakai rumus yang ini. Oke, kita pinjam rumus yang ini. Maka Q sama dengan productivity index, kita sudah punya tadi 0,5. Saya kunci, tekan F4, dikali P reservoir. P reservoirnya adalah ini. Kita kunci juga, dikurang PWF. PWF-nya adalah tabel yang kita punya. Oke, di kolom bagian yang kiri. Oke. Ini tidak perlu kita kunci karena kita akan bergerak ke bawah. Oke. Ini saya buat kurung. Buka kurung dan tutup kurung. Oke, dan saya tarik sampai bawah. Oke, langsung kurva constant productivity index saya tercipta di sini. Oke, kalau saya tekan di sini, dia mengambil poin dari sini. Sumbu X-nya adalah flow rate, Q. Oke, sumbu Y-nya adalah PWF. Oke, jadi selesai. Ya, mulai dari 0 sampai maksimum flow rate, ya, di sini adalah AOF. 636 seperti yang kita hitung di sini. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang multiphase? Untuk multiphase kita pakai persamaan Vogel. Oke, ini saya delete dulu. Untuk kolom PWF sama ya, saya buat rasio dari 1 sampai 0. 1 dikali reservoir pressure adalah 1400, turun terus sampai 0 dikali reservoir pressure which is 0. Nah, untuk flow rate-nya atau Q-nya, kita pakai rumus yang ini. Oke, kita pinjam rumus yang ini, rumus Vogel. Langsung saja. Q adalah Qmax. Nah, Qmax-nya 428, sudah kita hitung sebelumnya. Kita kunci, karena kita akan pakai berkali-kali. Oke, dikali dalam kurung 1 dikurang 0,2 dikali PWF-nya. Nah, sekarang PWF-nya ada di kolom yang sebelah. Ini tidak kita kunci karena kita akan bergerak ke bawah. Dibagi P reservoir, kita pakai berkali-kali, berarti kita kunci, tutup kurung, dikurang 0,8, dikali, buka kurung, PWF lagi, dibagi P reservoir, tutup kurung, kita kunci dulu, baru kita tutup kurung, kita kuadratkan. Baru terakhir kita tutup kurung, dan selesai. Kita tarik sampai ke bawah, dan kita dapat maksimum flow rate-nya, AOF-nya, atau Qmax, adalah 428, seperti hasil yang ini, dan kita plot, kita dapat seperti ini. Oke, ketika kita plot, kita dapat kurva berwarna hijau, yang melengkung, dia mengambil value dari sini. Oke, very easy, silakan teman-teman ikuti, oke, memfollow step-step yang kami lakukan di sini, yang Engman lakukan. Oke, silakan teman-teman ikuti dan menonton videonya. Nah, sekarang kita lanjut untuk poin C. Kita diminta laju alir berapa
pada tekanan alir dasar sumur 700 PSI. Oke, simpelnya kita cek, kita punya 700 PSI enggak? Nah, kita punya nih teman-teman, which is setengah dikali tekanan reservoir. Di sini 700, nah kita udah dapat. Oke. Nah, jadi kalau kita punya single phase, pada tekanan alir 700, saya akan memproduksikan 318 stock tank barrel per day. Tapi kalau saya punya multi phase, pada tekanan alir 700, saya akan berproduksi 300 barel per day. Oke, kalau kita turun ke bawah, pada tekanan alir 700 di sekitar sini, oke, kita bisa tarik. Oke, ya, kita bisa tarik nih, misalnya di sini, tarik. Untuk yang multi-phase, yang pakai Vogel, kita turun ke bawah. Nah, kita dapat nih 300. Atau kalau kita pakai constant productivity atau single phase, misalnya kita start dari 700, oke, ketemu dengan grafik yang warna biru, turun. Nah, kita akan dapatkan sekitar 318. Oke, so very, very easy. Oke, jadi kita langsung dapat nih, untuk 700, kita akan dapat 318 untuk constant productivity atau single phase, tapi untuk multi phase kita dapat 700 stok 300 barel per day. Nah, terakhir kita ditanya, tekanan alir dasar sumur yang menghasilkan laju alir 300 stok tank barel per day. Oke, kita langsung kerjakan. Saya mau pinjam rumus ini. Kalau kita punya single phase, oke, dia minta tekanan alir dasar sumurnya berapa sih kalau saya ingin berproduksi dengan laju alir 300. Oke, 300 ini. Ya udah, kita tinggal atur ulang saja rumusnya ini ya, teman-teman. Tinggal kita atur ulang saja. Berarti kalau dari sini kita atur ulang, bisa kita bilang P reservoir, oke, saya perbesar aja ya. Oke. P reservoir dikurang PWF pertama sama dengan adalah Q dibagi J. Oke. Sudah jelas ya teman-teman. Secara aljabar saja nih kita ubah-ubah equation-nya. Kemudian kita ditanya PWF. Nah, kalau PWF berarti sama dengan misalnya PWF yang di sini pindah ke ruas kanan, berarti di sini P reservoir dikurang Q dibagi J. Dan selesai. Ini kita dalam kurung saja supaya lebih jelas. Oke, jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. PWF-nya sama dengan P reservoirnya berapa? 1400 PSI dikurang flow rate-nya berapa? 300 dibagi productivity index 0,5. Nah, berarti kita butuh tekanan alir dasar sumur 740 PSI supaya kita bisa dapat laju alir 300. Kita cek di plot kita. Misalnya kita mengalir dengan laju alir 740, ya di sekitar sini lah ya. Kita tarik ke kanan, atau ini dah. Nih ya, kita berangkat dari sini, 300 barel per day. Kita naik ke atas, kita ketemu kurva warna biru. Oke, baru kita ke kanan. Nah, kalau kita bisa dapatkan value-nya di sini, itu pasti adalah 740. Oke, kalau dari data sini, tidak ada yang mendekati 300 ya. Tapi kita cek aja dari sini. Misalnya saya ketik di sini 740. Nah, exactly 300 di sini. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk yang constant productivity atau yang single phase. Tapi untuk yang multi phase ini agak lebih rumit nih teman-teman ya. Jadi kita akan pinjam rumus yang ini. Oke. Dia bertanya kepada kita, kalau saya punya laju alir 300, oke, saya butuh tekanan alir berapa? Oke. Nah, pertama kita buat dulu nih equation secara dummy. Misalnya nih saya punya tekanan alir 700. Ini secara dummy saja ya. Coba-coba 700 berapa sih laju alirnya? Oke. Kita pakai rumus yang di bawah. Qmax
dikali dalam kurung 1 dikurang 0,2 dikali PWF-nya 700 dibagi P reservoirnya 1400. Oke, tutup kurung kurang 0,8 dikali PWF-nya 700 dibagi P reservoirnya 1400. Oke, tutup kurung kuadrat, tutup kurung. Nah, oh, udah langsung nih. Ini padahal kita masih tebak-tebak ya. Kalau dia 700 dapat 300. Tapi misalnya nih, saya mengalir dengan tekanan alir 500 deh. Nah, kita akan dapat laju alirnya 354. Tapi kita diminta untuk mencari tekanan alir yang memberikan Q sama dengan 300. Oke, actually ini seperti coba-coba atau trial and error. Misalnya saya coba dari 100. Oh, ternyata Q-nya 420. Nah, saya naikin lagi. 120, dia 418. Kita coba-coba terus sampai Q-nya 300. Actually seperti itu yang very basic-nya ya. 200, 409, 250, 402, 280, 397, 290, 396 gitu ya. Oh, jadi berapa nih? Let's say 600. 329 sudah mendekati. 650, 315, 700, 300. Nah, ini berarti jawabannya. Jawaban kita adalah 700 PSI. Tapi itu kan tidak mungkin lah kita lakukan seperti itu, trial and error, coba-coba yang sangat lama gitu secara manual. Jadi kita akan pakai what if analysis yang ada di Excel. Oke, let's say kita coba-cobanya 200. Jauh ya, kita dapat 400 barel, padahal yang kita inginkan adalah 300. Oke, untuk itu kita pakai di sini tekan data, teman-teman, data what if analysis goal seek. Oke. Set di sini teman-teman lihat ada goal seek. Oke. Set sel mana yang ingin kita set, yang ingin kita ubah-ubah. Saya ingin mengubah sel yang Q 409. Di sini tercatat value-nya adalah 409. Oke, tapi yang saya inginkan adalah 300 barel per day. Nah, kita akan mencoba-coba dengan mengubah sel yang tekanan, yang 200. Sudah? Sekarang kita oke. Kalau kita tekan oke, actually si Excel ini akan melakukan persis seperti yang kita lakukan barusan. Oke, coba-coba. Tapi karena Excel yang melakukan, dia akan melakukannya dengan sangat cepat. Oke, jadi saya tekan oke. Oke, jadi dia sudah mencari. Dan dia mendapatkan hasil 699 yang sangat mendekati angka 700 yang tadi Engman sudah coba. Oke, jadi dengan metode ini kita dapatkan bahwa laju alir 300 akan kita peroleh kalau kita mengalirkan sumur pada tekanan dasar sumur 699 atau 700. Oke, kalau kita cek dari plotnya atau dari tabelnya, oh ternyata di tabel kita sudah punya 300 laju alir diberikan oleh 700 tekanan. Oke, kalau dari plot 300 kita naik sampai ke plot yang warna hijau. Oke. Exactly 700. Terlihat dari annotation yang keluarnya. Series IPR Vogel poin 300 dalam kurung 300,700. Oke. Kita juga bisa tarik ke kiri di sini sekitar 700. Oke, jadi demikian bagaimana pembahasan kita untuk well productivity dan inflow performance relationship. Oke, semoga pembahasan Engman ini berguna, membantu teman-teman dalam perkuliahan, dalam ujian, atau dalam kompetisi, atau dalam pendalaman materi mengenai produksi, produktivitas dari sumur. Oke, sampai ketemu lagi, dan ya siap-siap belajar untuk case-case atau soal-soal berikutnya. Thank you.